Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam memahami materi ini, dan pada akhirnya para mahasiswa bisa menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3, khususnya dalam penelitiannya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali perkuliahan kita kali ini, pertemuan yang ke-6 ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa aman mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-6 dengan tema aksioma dasar penelitian kuantitatif. Awalnya Bapak akan melanjutkan kepada bab ketiga setelah pertemuan ke-6 ini, karena kemarin sebelumnya pertemuan ke-5 itu sudah membahas sebagian dari bab ketiga. Akan tetapi pembahasan yang pertemuan ke-5 tersebut itu bisa masuk ke dalam kerangka, bisa masuk ke dalam hipotesis, dan bisa masuk ke dalam metodologi penelitian. Jadi pembahasan yang kemarin itu yang ke-5, dia masuknya ke bab 1 ada, mau ke bab 3 pun ada. Selanjutnya berarti kita sekarang menginjak pada pertemuan ke-6. Awalnya mau membahas pertemuan ketiga, tetapi dengan dasar tersebut Bapak lihat ada di situ, yaitu untuk pertemuan kedua atau bab 2 tentang teori. Jadi di sini Bapak akan mengarahkan tentang bagaimana cara membuat teori tersebut supaya ideal dengan yang kita teliti. Aksioma dasar penelitian itu yang pertama menjelaskan pengertian teori, yang kedua menganalisis tingkatan dan fokus teori, dan yang ketiga menjelaskan kegunaan teori dalam penelitian dan deskripsi teorinya. Jadi saya garis besar pengertian teori, yang kedua tingkatan dan fokus teori, yang ketiga yaitu kegunaan dalam teori tersebut. Jadi ini fokus terhadap banyaknya bergunanya nanti di bab 2. Apa pengertian teori itu? Definisi teori itu apa? Menurut dalam bukunya Sugiono, yaitu pengertian teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifik hubungan antara variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Fenomena di sini berarti apa yang kita teliti, berarti fenomena karya ilmiah. Jadi intinya apa? Seperti skripsi di sini ya. Terus masih dalam tatanan tentang teori, Mark di dalam bukunya Sugiono halaman 53 tahun cetakan 2018 menyatakan bahwa teori itu bisa dibedakan menjadi 3 macam ya. Dan semuanya itu berhubungan dengan data empiris. Jadi empiris itu bisa dibuktikan dengan karya ilmiah lah. Jadi empiris itu bisa dibuktikan atau bisa dihitung dengan panca indera lah. Bisa dilihat dengan panca indera, dapat diukur dan sebagainya. Yang pertama, teori itu ada teori yang deduktif, yang kedua ada teori yang induktif, dan yang ketiga ada teori yang fungsional. Para mahasiswa jangan pusing, ini masuk ke deduktif, induktif, atau fungsional ya, apakah kesemuanya harus ada? Tidak. Ketika para mahasiswa membuat teori, dan teori tersebut misalnya dengan definisi A, menurut A, bla 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 bla, beres. Nah, kira-kira dia masuknya ke mana? Pasti bakal masuk ke salah satu ini. Paling bisa masuk ke teori yang deduktif, yang induktif, dan yang fungsional. Pertanyaan timbul, apa yang dimaksud dengan teori yang deduktif? Yaitu yang memberi keterangan yang diambil dari suatu pemikiran atau pikiran spesifik tertentu ke arah data yang diterangkan. Contoh deduktif ini, yang deduktif ini.
Menurut Sugiono itu deduktif. Jadi Bapak sekali lagi mengambil atau memberi keterangan yang dimulai dari suatu pemikiran atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang diterangkan. Bagaimana yang induktif? Jadi yang induktif beda dengan yang deduktif. Yang induktif itu yaitu adalah dari data ke arah teori. Jadi dari data pada data ke arah teori dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum behaviors. Jadi kalau misalnya dari data ke arah teori, misal ya, ada di sini yang menggunakan bannya itu adalah menggunakan merek A. Nah, di bengkel tersebut ban itu ada merek A, B, dan C. Ketika misalnya banyak yang meminta merek A, ya merek A itu harganya anggap sama lah. Tetapi yang B kurang, yang C juga kurang, berarti si toko tersebut, si bengkel tersebut menyatakan bahwa ban yang paling bagus itu adalah ban merek A, B, dan C. Tidak. Kenapa? Karena dari awal pendataan bahwa yang laku itu banyaknya mintanya dari merek A, B, dan C kurang. Jadi disimpulkan bahwa ketika banyak yang memakai, berarti itu artinya barang tersebut bagus. Jadi teori deduktif itu, kalau teori deduktif itu adalah teori yang sudah ada, ya, walaupun itu hasil dari pemikiran, ya, pemikiran dari para peneliti. Tetapi kalau induktif, dari data dulu berangkatnya, baru ke teori. Atau gini, misal, Bapak memberikan contoh kemarin, metode kerja kelompok bisa meningkatkan motivasi. Nah, berarti kerja kelompok itu ketika datanya misalnya naik, nilainya pada naik, absensi iya, tugas mengumpulkan, nilainya pada bagus. Berarti Bapak bisa menyimpulkan bahwa kerja kelompok itu bisa meningkatkan motivasi belajar. Jadi itulah induktif. Jadi bukan menurut para pakar, tetapi menurut data, ya. Kalau yang ketiga itu suatu interaksi pengaruh antara data dan pemikiran teoritis. Misal, Bapak sudah meneliti bahwa kerja kelompok itu bisa meningkatkan motivasi. Ada buku yang menyatakan seperti itu. Jadi di deduktifnya ada di dalam buku atau dalam jurnal. Induktif pun penelitian terdahulu ada. Nah, itulah yang disebut dengan teori yang fungsional. Jadi kedua-duanya ada. Dibalikan lagi, kalau deduktif itu dari buku lah anggap ya, dari teori-teori yang dari buku. Kalau induktif itu hasil dari pemikiran kita, hasil dari data, baru ke teori. Tetapi kalau yang ketiga, mix dua-duanya. Ketika kita udah meneliti, iya benar, ada nggak buku yang memperkuat? Ada, itulah yang disebut dengan teori yang fungsional. Jadi, bagus yang mana apa di antara ketiga ini? Ya, tiga-tiganya juga bagus, tetapi yang lebih hebat adalah teori yang ketiga. Kenapa? Karena dari teori yang ketiga tidak ada yang bisa membantah. Ketika kita praktek dan teorinya itu ada, itulah yang disebut dengan teori fungsional. Selanjutnya, apabila kita misalnya melihat dari ya teori menurut Sugiono, ya adalah logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Jadi gini, jadi teori itu harus bisa menjelaskan. Yang kedua, teori itu harus bisa meramalkan. Dan yang ketiga, teori itu harus bisa mengendalikan. Kalau kita mengambil contohnya adalah metode kerja kelompok itu bisa meningkatkan motivasi, apa yang bisa menjelaskan? Jadi gini pertanyaan kalau menjelaskan, mengapa siswa yang menggunakan metode kerja kelompok, mereka selalu semangat dalam mengerjakan apa yang diarahkan oleh guru,
Kata dasarnya adalah, kalau menjelaskan, yaitu mengapa. Kalau meramalkan, berarti konsepnya atau teorinya, kalau metode kerja kelompok tersebut dilaksanakan, berapa persen yang tidak antusias di dalam kelas tersebut? Nah, jadi pertanyaannya, kalaulah metode itu diterapkan, jadi berapa persen yang tidak antusiasnya? Kalau lebih banyak yang antusiasnya, berarti memang bagus metode ini. Tapi kalau seandainya lebih banyak yang tidak antusiasnya, maka metode ini dianggap kurang tepat. Kalau yang pengendalian, itu beda lagi. Kalau pengendalian itu adalah jika ya metode kerja kelompok itu sudah diterapkan, lalu bakal ada kendala nih, kira-kira harus seperti apa pengendaliannya supaya metode ini tetap berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Jadi bedanya kalau menjelaskan cukup pertanyaannya mengapa. Kalau meramalkan, seandainya kalaulah gitu kan, metode ini kurang bagus, jadi kira-kira berapa persen yang tidak bisa mengikuti dengan metode ini. Tapi kalau mengendalikan, jika metode ini diterapkan, tapi ada nih kendala, kira-kira apa yang harus dilakukan. Jadi menurut Prof. Sugiono, jadi teori yang kita gunakan itu harus mencangkup, yang pertama bisa menjelaskan, yang kedua bisa meramalkan, dan yang ketiga bisa ada pengendalian. Sekali lagi, menjelaskan, jadi mengapa ketika menggunakan metode kerja kelompok ini siswa lebih semangat dalam mengerjakan apa yang diarahkan oleh guru. Kalau meramalkan, berapa persen? Kalaulah metode ini diterapkan, kira-kira berapa persen yang tidak menyukai atau tidak cocok dengan penggunaan metode ini. Kalau pengendalian, beda lagi. Jika metode ini diterapkan, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan ketika metode ini dianggap kurang membuat siswa semangat dalam belajar. Mungkin itu yang harus ada dalam Prof. Sugiono ini. Jadi teori ini harus mencangkup ketiga alasan yang dipertanyakan dalam membuat suatu atau menyimpan atau mengutip suatu teori. Kita masuk ke dalam yang kedua, yaitu tentang menganalisis tingkatan dan fokus teori. Jadi ada dua ya, ada tingkatan, ada fokus. Menurut tingkatan, jadi tingkatan itu yang pertama ada mikro, ada yang kedua ada meso, yang ketiga ada makro. Intinya teori kalau mikro ya tidak terlalu abstrak, jelas. Jadi kalau bahasanya misal, apa yang maksud dengan teori? Teori adalah misal hasil pemikiran dari seorang karya ilmiah yang sudah diterbitkan atau misalnya ini teori. Kalau meso berarti di antara abstrak, ya nggak terlalu abstrak. Jadi bahasanya ada yang kurang-kurang, kalau nggak dibaca 2-3 kali, kurang ngerti kita. Kalau makro berarti lebih abstrak. Tapi kalau kita belum paham itu artinya, maka kita akan pusing sendiri apa ini maksudnya. Jadi menurut tingkatan, teori itu ada yang mikro, ada yang meso, ada yang makro. Jadi kita harus ada ketiga-tiganya? Nggak usah. Yang penting ketika kita ada teori, kira-kira ini maksudnya kemana, itu aja sebenarnya. Ya, karena di sini hanya tingkatan dibahasnya. Yang kedua adalah fokus. Kalau fokus, ada fokus yang substantif, ada yang formal, ada yang teori jangkauan menengah. Apa itu substantif? Dikembangkan pada hal-hal penyimpangan sosial di daerah tertentu, misalnya pemalakan, terus pemogokan belajar, adanya pemaksaan, ataupun misalnya sistemnya itu ada yang minta contekan, itu bisa dikembangkan dalam hal substantif. Jadi pengaruh mencontek atau pengaruh tempat duduk terhadap hasil belajar. Jadi tempat duduk itu bisa mempengaruhi hasil belajar. Kenapa?
Ketika kita duduk dengan yang pintar dan yang pintar itu takut sama kita, pasti jawaban dia akan diberikan kepada kita sehingga prestasi belajar yang mencontek itu bisa meningkat. Maka permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan ciri yang substantif, ya, dengan fokus substantif. Bagaimana yang formal? Dikembangkan pada hal bidang konseptual luas dalam teori umum, misalnya sosialisasi atau misalnya kekuasaan atau pengaruh, ya, itu yang formal. Kalau yang ketiga, teori jangkauan menengah lebih abstrak daripada spesifik. Jadi lebih abstrak dari antara ada dua di sini, lebih abstrak dari yang dua ini lah intinya. Jadi lebih mengarahkan pada penyelidikan yang empiris. Jadi teori ini mengarahkan harus ada pengujian kembali oleh siapa? Oleh para ahli ataupun pada mahasiswa yang merasa saya bakal mampu untuk menjawab teori tersebut. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menjelaskan kegunaan. Ya, untuk apa teori? Tadi kan Sugiono kan harus mencakup 3 tadi ya. Ya, jadi yang pertama harus bisa menjelaskan, harus bisa meramal, harus bisa misalnya menjawab lah intinya. Jadi maksudnya di sini kenapa Prof. Sugiono harus bisa menjelaskan? Karena teori itu harus bisa menjelaskan kepada pembacanya. Kenapa harus bisa meramalkan? Supaya metode ini kita bisa menggunakan di sisi negatifnya yang mana nih? Atau ada metode yang lebih bagus enggak daripada ini misalnya. Karena semua metode juga akan ada positifnya dan ada yang negatifnya. Dan yang ketiga yaitu pengendalian. Jadi pengendalian atau misalnya kalau bahasa dari militer itu ada opsi kedua lah. Ya, jadi ada rencana pertama, ada rencana kedua. Nah, ini mungkin dan pastinya ini adalah rencana yang keduanya lah, atau pengendalian. Jadi kalau seandainya metode ini sudah dijelaskan, tapi kurang maksimal, apa yang harus saya lakukan lah? Jadi itulah intinya. Jadi opsinya opsi yang kedua. Kita kembali lagi, apa gunanya teori? Untuk memperjelas, yang pertama untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruk variabel yang akan diteliti. Yang kedua, untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu berbentuk prediktif. Ya. Yang ketiga, untuk mengontrol dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah. Jadi kita kembali lagi, ini walaupun ini di bab 2, tetapi ketika masuk ke dalam kerangka pemikiran yang bab 1, ini juga bakal ada apapun yang ada di bab 2 bakal ada yang sebagian di bab 1. Saya kemarin pertemuan ke-5, video pembelajaran video ke-5 itu menjelaskan sebenarnya untuk di bab 3, tetapi desain itu masuk ke dalam kerangka. Ada yang masuk ke dalam hipotesis. Nah, ini juga sama. Jadi kalau dalam hal penyusunan kuantitatif, jadi ada data itu yang bisa masuk ke dalam bab 1, ada bab 2, adapun ke semuanya ada gitu. Tetapi pokoknya di mana? Nah, itulah pertanyaannya. Jadi kalau teori, pokoknya di bab 2. Ketika masuk ke dalam kerangka, itu sunahnya. Terus, yang sebelumnya, yang deskriptif teori, deskripsi teori, itu memang fokusnya itu adalah masuknya ke dalam tahapan yang ke bab 3. Kayak kerangka berpikir, terus apa namanya, ya pokoknya yang kemarin yang ada X menuju Y, ada independen dan dependen dan lain-lain, itu sebenarnya fokusnya itu adalah di bab 3, tetapi di bab 1 pun ada. Untuk apa? Bayangan atau misalnya arahan dalam pembuatan yang namanya kerangka pemikiran. Gitu ya. Jadi ada yang fokus-fokusnya lah. Jadi ini fokus di bab 2, yang kemarin itu fokusnya di bab 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, teruslah membuat resume, teruslah membuat tugas di bab 1 sampai dengan bab 3. Tetapi sekarang fokusnya hanya bab 1 saja. Ketika para mahasiswa sering membaca khususnya skripsi yang udah beres tentang kuantitatif, maka para mahasiswa dipastikan akan bisa menyelesaikan apa yang Bapak tugaskan. Karena yang sudah-sudah juga banyak, hampir bahkan semuanya beres khusus di bab 1, walaupun itu bahasanya asal-asalan.
Jadi tahapannya boleh di sekolah formal ataupun non formal. Yang non formal itu berarti ada yang penelitiannya di madrasah, ada penelitiannya di pengajian, ada yang penelitian di pesantren, ada yang penelitiannya di tempat khusus, ada yang penelitian di tempat ngaji, ada yang penelitiannya di rumah-rumah yang privatnya itu privat ngaji, dan lain-lain, terserah. Ataupun di sekolah. Di sekolah juga jenjangnya ada yang PAUD, ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang kuliah pun nggak jadi masalah. Yang penting itu penelitiannya masuk dan bisa diukur lah. Jadi datanya harus empiris. Jadi nggak usah harus membuat surat dari kampus, nggak usah. Tinggal apa? Tinggal kita seolah-olah melakukan penelitian gitu bahasanya. Maka dari itu harapan baik kepada Kosma ataupun mahasiswa yang dekat dengan kampus, fotolah penelitian-penelitian yang kuantitatif khusus yang bab 1 dulu. Lalu kirimkan ke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa menyusunnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu dapat dimengerti, mudah dimengerti dan mudah diamalkan. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.